pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu, memajukan kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, melindungi bangsa dan tumpah darah tanah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Pak Prabowo mengaktualisasikan ini dengan ada emak-emak orasi katanya IPK tinggi nggak paham UUD. Emak-emak ini mengskakmat akademisi penolakan NBG, katanya nggak sesuai dengan undang-undang, yang mana di dalam undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang gini ya, sebelum ada NBG kan ada undang-undang, dan sebelum ada MBG kan anak-anak juga sekolah. Lebih dulu mana anak-anak sekolah atau program MBG? Apakah selama ini termasuk saya dan anak saya yang zaman sekolah tidak ada sama sekali MBG? Buktinya saya juga bisa bersekolah dengan nilai yang bagus. Saya juga berprestasi. Bukan sombong ya, saya mengungkapkan ini realistis. Saya juga bisa kuliah di PTN dan juga PTS. Terus saya juga bisa kerja. Anak saya yang kemarin juga bisa sekolah, bisa keterima atau diterima dengan jalur prestasi di sekolahan negeri, di SMA negeri, salah satu SMA di Klaten. Terus nilainya, nilai pelajaran, nilai prestasinya, rapot kemarin itu juga bagus. Sebelum ada MBG, dia sekolah di SMP negeri, juga di salah satu SMP negeri di Klaten, dengan nilai yang bagus juga dengan jalur prestasi. Itu artinya, saya kasih tahu ya Mak ya, itu artinya banyak sekali anak-anak cerdas, anak-anak pintar yang tidak tergantung dengan MBG. Contoh lagi, disclaimer cerita saya tadi itu seputar saya ya. Oh Mbak sombong, enggak, saya ceritain lagi. Beberapa lulusan tahun ini yang banyak mendapatkan beasiswa untuk masuk ke PTN, untuk masuk ke sekolahan negeri, itu nyuwun sewu, rata-rata dari keluarga tidak mampu. Contoh yang lagi viral, anak penjual kacang rebus di Yogyakarta itu mendapatkan beasiswa masuk ke UGM. Dan belum tentu orang-orang yang membenci para mahasiswa akademisi yang demonstrasi kemarin itu anaknya berprestasi dan bisa masuk beasiswa ke PTN ataupun ke UGM, UI, dan ITB. Saya tegaskan sekali lagi, apalagi mak-mak sing cangkeman ngene iki. Woman to woman Mbak, enggak. Saya nggak mau woman to woman. Saya maunya apple to apple, bukan apple to buah kesemek yang busuk. Kalau ini talnya sendiri. Iki angsurannya oke iki nek. Ngene iki ngotot ngene iki oke. Soalnya MPG satu hari pemilik SPPG itu 6 juta. Saya tahu. Dan untuk membangun dapur SPPG itu butuh 2-3 M. Izinnya juga, dan itu bukan pure murni duit sendiri. Wiya utang bank, rumah sana ngono wiya ngangsur, angsurane ya marai ampekane Senin Kemis, ya ora dadi direwangi orasi ngene iki. Dan MBG tetap jalan, wedi ketir-ketir no. Iya, justru yang kelaparan itu orang-orang seperti ini. Anak-anak sekolahan nggak ada yang teriak-teriak, ibu-ibu, emak-emak nggak ada yang teriak-teriak seperti ini, kecuali babu SPPG atau babu MPG. Tuh ya, catat ya. Terus ya ada lagi nih, lucu ya, komentarnya Arshila Agung. Pinter banget bun, aku S1 PKN, setuju banget, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 27 tentang penghidupan yang layak.
Saya kasih tahu pemilik akun Arsyila Agung. Anda menyebutkan Anda S1 PKN. Kok ngetokke goblokmu? Pasal 27, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Apakah semua anak di Indonesia itu termasuk fakir miskin dan anak terlantar? Kategori anak terlantar dan fakir miskin lo goblok. Anda S1 loh. Tapi kok komentar Anda, jari Anda ngetik kok ngetok ke SDM-mu sing goblok gitu loh. Dalam arti gini, apakah penerima MBG itu fakir miskin dan anak terlantar? Tidak. Dan anak terlantar serta fakir miskin itu memang dipelihara oleh negara, dinas sosial, bukan MBG. Kalaupun menerima MBG tidak semuanya. Kalau yang diprioritaskan itu pasal 27 sesuai undang-undang. Paham nggak? Ih, sok-sokan ngetok aku loh S1 PKN tetapi tololnya minta ampun. Apakah anak-anak se-Indonesia Raya setumpah darah tercinta ini semuanya fakir miskin, semuanya anak terlantar? Tidak. Anak saya penerima MBG, bukan tergolong anak fakir miskin, bukan tergolong anak terlantar. Apakah anak Anda penerima MBG juga termasuk fakir miskin dan anak terlantar? Jawabannya tidak kan? Pertegas sekali lagi, S1 PKN-mu di mana, Cok? Kok ngetokke goblokmu? Ingat ya, yang dipelihara oleh negara itu hanya fakir miskin dan anak terlantar. Itu pun negara mengapresiasikannya lewat Dinsos, Dinas Sosial Kabupaten masing-masing. Catat baik-baik. Dan Dinsos sendiri berkoordinasi dengan pemerintah. Itu mengcover semua kehidupan, bukan cuman MBG. MBG cuman seitil, makannya cuman sekali. Tetapi kalau memberikan penghidupan yang layak untuk fakir miskin dan anak terlantar, semuanya di cover. Tidak hanya soal badokan MBG. Paham sampai di sini? Makanya kalau berkomentar dipikir, apalagi katanya Anda lulusan S1 PKN. Duh, S1-nya aja seperti ini, jurusan PKN. Tolong yang tahu alumni mana ini manusia.